Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dengan NPM 2400167. Saya di sini insya Allah akan sedikit membahas tentang pandangan kontra terhadap pasar bebas. Jadi yang pertama kita bahas Marx. Ada tokoh yang bernama Karl Marx, adalah penentang paling mengenal konsep kepemilikan pribadi, pasar bebas dan pandangan bebas serta berbagai dampak ketidak ketidaksetaraan yang diakibatkan oleh hal-hal tersebut. Tokoh tersebut hidup pada zaman revolusi sehingga ia menyaksikan semua hal yang banyak berhubungan dengan eksploitasi pekerja di Eropa, Inggris, dan di seluruh dunia. Kondisi kerja adanya kapitalisme sangat bertentangan dengan pandangan beliau. Kondisi kerja akibat adanya kapitalisme sangat berpengaruh dengan pandangan beliau tentang kehidupan layak dari insan manusia. Beliau menggunakan istilah alienation yang bermakna perpisahan secara paksa terhadap kondisi yang digambarkan sebagai kondisi pemisahan dari kondisi alamiah seseorang. Contohnya seperti kerja rodi yang dulu pernah terjadi di Indonesia sejak zaman penjajahan. Menurut beliau juga ekonomi kapitalis memisahkan pekerja dalam 4 hal. Yang pertama, ekonomi kapitalis memisahkan pekerja dari pekerjaan produktif pekerja itu sendiri. Contohnya kita ngambil contoh kalau di Indonesia itu pabrik sepeda motor atau mobil, kita ambil pabrik mobil. Jadi ekonomi kapitalis memisahkan pekerja dari pekerjaan produktif pekerja itu sendiri. Jadi seperti di pabrik mobil itu, jadi setiap orang itu memiliki bagian-bagian tertentu gitu. Jadi tidak satu karyawan memiliki hak penuh dalam pembuatan satu mobil, tapi hanya memiliki seperti contoh di bagian kerodaan. Jadi karyawan tuh ada yang bekerja di bagian roda, ada yang bekerja di bagian setir, ada juga yang di bagian bodi-bodi mobil. Contohnya seperti itulah dan yang lain-lainnya. Kedua, ekonomi kapitalis memisahkan pekerja dari hasil produksi milik pekerja itu sendiri. Yang ketiga, ekonomi kapitalis memisahkan pekerja dengan cara tidak menyangkal hak kontrol kerja. Yang keempat, ekonomi kapitalis memisahkan pekerja dari pekerja itu sendiri. Beliau percaya bahwa semua memiliki hak asasi untuk menentukan kehendak sendiri, mampu memenuhi kebutuhannya. Yaitu yang dimaksud di sini adalah menjadi penentu kehidupan sendiri. Jadi bila kita kehilangan kemampuan untuk mengatur kehidupan sendiri dan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhannya, itu artinya kita dikendalikan oleh orang lain. Kondisi seperti ini yang disebut sebagai pemisahan dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, Marx menentang karena kapitalisme yang dianggap telah memisahkan pekerja dengan cara merampas kebebasan pekerja adalah kehidupan dan memaksa pekerja itu memenuhi kebutuhan kaum kapitalis. Masalah utama kapitalisme menurut beliau adalah karena kaum kapitalisme selalu mengukur segala sesuatu dari harga pasar. Jadi masalah utamanya tuh yaitu kaum kapitalis selalu mengukur sesuatu dari harga pasar. Kita ambil contoh pabrik-pabrik yang belakangan ini banyak yang pindah ke daerah-daerah yang UMR pekerjanya tuh rendah. Karena apa? Karena mengukur keuntungan gitu, mengambil keuntungan. Contoh ada suatu pabrik sepatu yang ada di Bandung. Kan di Bandung harga UMR atau gaji UMR para pekerja itu di atas 3 juta, misalkan contohnya di atas 3 juta. Terus pindah pabrik tersebut ke daerah Majalengka atau ke daerah terpencil di Jawa Barat yang memiliki lahan murah, yang memiliki lahan luas tapi murah, yang UMR pekerjanya tuh di bawah dari 3 juta, contoh 2 juta 100 atau 2 juta 300. Nah, kalau kapitalisme itu mengukur segala sesuatu dari harga pasar. Jadi ingin memiliki keuntungan gitu tanpa memikirkan karyawan-karyawan yang diputuskan di Bandung gitu, tanpa memikirkan itu. Dengan adanya kondisi memprihatinkan pekerja dalam cengkeraman kaum kapitalis, Marx menyimpulkan pandangan beliau sebagai berikut: kepemilikan pribadi dari sarana produksi atau properti pribadi merupakan sumber penyebab pekerja kehilangan daya kontrol terhadap pekerjaan, produk, hubungan, dan diri pribadinya sendiri. Mungkin sekian pembahasan metrik dan pasar bebas. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang mission ekonomi. Dalam beberapa dekade berikutnya, perdebatan tentang pasar bebas, perdagangan bebas, dan kepemilikan pribadi terus berlanjut. Sebagian orang berpendapat bahwa jatuhnya paham komunis di berbagai belahan dunia adalah bukti bahwa sistem kapitalislah yang keluar menjadi pemenang konflik antara kapitalis dan komunis. Pendapat lain menyatakan bahwa tidak murni kapitalis pasar bebas yang mampu memakmurkan suatu bangsa, melainkan campur tangan pemerintah seperti negara komunis lainnya yaitu Cina dan Singapura, di mana pemerintah juga berperan selain adanya pasar bebas tersebut. Jadi dapat disimpulkan sistem ekonomi campuran dan redefinisi konsep kepemilikan memberikan dampak besar terhadap cara bisnis,
beroperasi. Bisnis tidak hanya harus beradaptasi dengan regulasi dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pasar. Akan tetapi, bisnis juga harus menanggapi perubahan dalam cara konsumen memandang kepemilikan dan akses terhadap barang dan jasa. Bisnis yang sukses di era ini adalah yang mampu berinovasi dengan model bisnis baru, memanfaatkan teknologi, dan mengelola kepemilikan dengan cara lebih fleksibel dan adaptif. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.